warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah ma ba'du. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Akidah Akhlak yang diampu oleh Ibu Isnaini Khairatun Imam BD. Di sini yang bertema mengulas kembali makalah dan artikel yang sudah saya dan teman-teman saya buat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang makalah rukun Islam. Baiklah, di sini saya akan menerangkan ruang lingkup rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat. Syahadat berasal dari bahasa Arab dengan akar kata syahida yashhadu syahadatan, dengan berarti kesaksian atau bersaksi. Sedangkan menurut istilah syahadat ialah ungkapan janji dan sumpah umat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan membenarkan di dalam hati, diakui dengan lisan, dan meyakinkan dengan kelakuan. Jadi di sini syahadat yaitu yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bisa dicontohkan ketika kita membaca syahadat itu ketika kita hendak melakukan sholat yang ada pada bacaan tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Jadi di sini kesimpulannya syahadat yaitu kesaksian atau bersaksi, sedangkan menurut istilah adalah ungkapan janji atau sumpah yang beriman kepada sumpah umat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua yaitu sholat. Sholat menurut bahasa adalah berdoa atau mengungkapkan ucapan-ucapan atau perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ucapan-ucapan yang dimaksud di sini adalah bacaan-bacaan Al-Quran seperti tasbih, takbir, tasmih, dan doa. Jadi di sini sholat adalah ucapan-ucapan atau doa yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Di sini sholat mempunyai 5 waktu, yaitu duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, dan mempunyai 17 rakaat. Di sini sholat adalah kewajiban yang harus kita laksanakan tanpa ada alasan sesuatu apapun untuk meninggalkan sholat. Jadi ketika kita tidak bisa berdiri, kita bisa duduk. Ketika kita tidak bisa dengan duduk, kita juga bisa dengan berbaring. Banyak cara Allah untuk kita selalu melaksanakan sholat tanpa ada alasan untuk meninggalkan sholat. Kemudian yang ketiga yaitu zakat. Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Jadi zakat ini adalah sebagian harta kita yang diberikan atau yang kita serahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti contoh zakat fitrah, zakat mal. Itu ada waktu-waktu tertentu untuk kita memberikan zakat tersebut. Itu yang Allah ditetapkan oleh syariat. Kemudian yang keempat yaitu puasa. Puasa dalam bahasa Arab dan Al-Quran yaitu puasa disebut shaum atau siam, yang berarti menahan diri dari sesuatu dan meninggalkan sesuatu atau mengendalikan diri. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya di sini adalah puasa menahan diri dari lapar dan minum, seperti contoh puasa bulan Ramadan, puasa Senin Kamis, dan puasa sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu haji bagi yang mampu. Artinya kata haji berasal dari bahasa Arab haja yahuju hujan, yang berarti kosodo, yakni bermasuk atau berkunjung. Sedangkan dalam istilah agama, haji adalah sengaja berkunjung ke Baitullah atau Al-Haram Mekah, Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah untuk melakukan serangkaian amalan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah dan persembahan diri hamba kepada Tuhannya. Mungkin itu tadi makalah yang sudah kami paparkan tentang rukun Islam. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang sudah saya dan teman-teman saya buat, yaitu yang bertemaan dengan pendidikan PAI dengan materi akidah akhlak dalam pencegahan bullying siswa sekolah dasar. Pembahasan yang pertama yaitu yang pertama pencegahan. Pencegahan di sini bisa didefinisikan adalah proses, cara, perbuatan pencegahan, penegahan, penolakan, atau dalam hal ini bisa diartikan sebagai cara yang dilakukan untuk mencegah sesuatu yang tidaklah diinginkan terjadi. Jadi di sini adalah pencegahan adalah suatu penolakan atau penegahan perbuatan untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan itu terjadi. Seperti contoh di sini, seperti tema kita yaitu bullying. Kemudian pengertian dari akidah akhlak. Akidah akhlak secara bahasa berasal dari bahasa Arab dalam kata masdar, yakni aqada yaqidu aqdan, akidatan, yang berarti ikatan, simpulan, singkatan, perjanjian, dan kokoh.
Secara teknis, akidah berarti iman atau kepercayaan dan keyakinan. Kepercayaan ini terletak dalam hati masing-masing individu, sehingga yang dimaksud dengan akidah akhlak adalah keyakinan yang kokoh di dalam hati, yang berasal dari bahasa Arab adalah khuluq, jamak dari akhlak yang berarti budi pekerti, etika atau moral. Akidah akhlak merupakan sifat atau perangkai yang tertanam dalam jiwa seseorang yang dengan mudah melakukan aktivitas atau perbuatan membutuhkan pertimbangan dan pemikiran terlebih dahulu. Jadi bisa digarisbawahi, akidah akhlak yaitu yang berarti budi pekerti, etika atau moral secara teknis, yaitu kepercayaan ataupun keyakinan. Kemudian memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu bullying. Bentuk-bentuk bullying ini bisa dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama bullying fisik. Bullying fisik yang mudah dikenali dengan melibatkan kontak fisik langsung antara pelaku dan korban. Ditemukan dalam beberapa bentuk, termasuk memukul, menendang, melakukan sliding, atau seperti kita menarik jilbab teman kita atau pun rambut. Jadi di sini bullying fisik itu adalah melibatkan kontak fisik secara langsung. Jadi ketika kita melakukan bullying fisik itu terjadinya secara langsung. Ketika contoh seperti kita mengejek teman, kita berbentuk fisik itu seperti kita, ya contohnya seperti kita menarik jilbab teman kita, mendorong badan teman kita, itu salah satu contoh bullying fisik. Selanjutnya yaitu bullying verbal. Bullying verbal merupakan jenis bullying yang dapat terdeteksi oleh indera pendengar, seperti contoh mengejek nama orang tua, mengejek kondisi fisik, dan memanggil dengan panggilan yang tidak pantas. Bullying verbal ini menjadi kasus yang paling sering terjadi dan masih sering dilakukan oleh siswa dibandingkan dengan kasus bullying fisik. Jadi bullying verbal ini lebih ke kasus yang paling sering terjadi daripada bullying fisik, seperti contoh ketika kita mengejek nama orang tua teman kita, mengejek kondisi fisik teman kita yang seharusnya tidak kita olok-olok kepada teman kita, itu adalah salah satu contoh bullying verbal. Bisa dikasuskan yang sering dilakukan oleh siswa dibandingkan dengan kasus bullying fisik. Selanjutnya yaitu bullying nonverbal atau tidak langsung. Merupakan jenis bullying yang dapat berupa tindakan, pemberian ancaman dengan ekspresi wajah yang terkesan merendahkan, dan biasanya disertai dengan bullying fisik dan verbal. Jadi di sini contohnya seperti ketika kita mengejek teman kita itu menggunakan kata-kata yang penuh ancaman, ketika kamu jangan kayak gini sama aku, nanti kalau kamu kayak gini sama aku, saya laporin nih ke bu guru, atau enggak nanti kamu saya tendang, nanti kamu saya tarik jilbabnya, kayak gitu. Seperti kasus ancaman atau merendahkan yang biasanya disertai dengan bullying fisik dan verbal. Kemudian selanjutnya yaitu bullying nonverbal atau tidak langsung. Ini jenis bullying yang biasanya dilakukan dengan tindakan mendiamkan seseorang secara sengaja atau mengucilkan dan mengabaikannya. Seperti contoh ketika kita sedang bersama teman-teman kita, ya, di situ membahas sesuatu apapun ya lah yang kita bahas itu, ketika kita tidak senang atau tidak sesuai ekspektasi kita terhadap cerita-cerita pembahasan dengan teman kita tidak seharusnya harus mendiamkan seseorang atau sengaja mengucilkan atau mengabaikannya. Seperti kita tidak senang kepada dia, kita harus layaknya teman itu, sebagai teman itu harus biasa, harus tahu bagaimana teman dengan teman itu harus akrab ataupun seperti biasanya. Jangan mendiamkan seseorang ataupun mengucilkan teman-teman yang tidak kita sukai. Itu adalah salah satu contoh bullying nonverbal atau tidak langsung, karena itu tidak terlihat atau bullyingnya itu secara diam. Jadi secara diam itu kan otomatis orang-orang tidak mengetahui diamnya dia itu kenapa. Jadi sebagai teman kita sebagai teman kita tidak boleh mendiamkan teman-teman kita ataupun mengucilkan dengan alasan tertentu.
Kemudian pembahasannya selanjutnya yaitu penyebab terjadinya bullying. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya bullying, yaitu yang pertama faktor keluarga, yang kedua faktor sekolah, yang ketiga faktor massa, dan yang keempat yaitu faktor massa sebaya. Di sini faktor keluarga yaitu bisa dicontohkan ketika kita sedang berkumpul ke keluargaan, kumpul ke keluarga-keluarga atau ada acara hajatan atau reuni, itu di situ ada salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya bullying, seperti diejek nama orang tua ketika kita sedang tidak bercampur dengan orang tua, atau diolok-olok, kamu tuh kok nggak campur sama keluarga di sini, kamu kenapa kok diem mulu, kayak gitu. Kemudian yang kedua yaitu faktor sekolah. Faktor sekolah ini sangat mempengaruhi ketika anak-anak sedang berada di sekolahan, yaitu faktor sekolah. Ketika kita di sekolahan, peran teman adalah yang segalanya bagi kita, karena kita di sekolah adalah hidupnya sama teman terus, kayak gitu. Jadi ketika kita sedang di sekolah, peran teman itu adalah yang utama. Jadi ketika kita di sekolah itu jangan tidak boleh saling membuli, karena salah satu faktor penyebab terjadinya bullying adalah salah satunya di tempat sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu penyebab terjadinya bullying, yaitu faktor massa, dan keempat yaitu faktor teman sebaya. Jadi faktor teman sebaya ini adalah mempengaruhi kehidupan kita untuk tidak melakukan terjadinya bullying. Jadi ketika kita bersama teman kita tuh harus menjaga keomongan kita atau kehendak kita yang tidak sepantasnya kita ucapkan kepada teman-teman kita. Di sini ada juga pencegahan bullying, yaitu yang pertama pembiasaan bersalaman. Bisa disimpulkan pembiasaan bersalaman yaitu saling bersilaturahmi atau saling menjaga keharmonisan kita terhadap teman-teman kita. Kemudian yang kedua yaitu sholat duha berjamaah. Ketika di sini kan temanya sekolah dasar, jadi ketika kita sedang sekolah itu agar tidak terjadinya bullying atau pencegahan bullying, itu yang kedua yaitu sholat duha berjamaah. Jadi sebelum kita masuk atau sesudah bel dimulai, kita harus melakukan sholat duha berjamaah agar pencegahan bullying itu dapat dihindari atau dapat tidak terjadi apa yang tidak diinginkan terjadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembacaan Al-Quran sebelum pembelajaran. Jadi ketika kita sudah melakukan sholat duha, kita kembali ke kelas dan kemudian kita membaca Al-Quran sebelum pembelajaran dimulai. Jadi bisa dicontohkan ketika kita mau melakukan pembelajaran, kita terlebih dahulu membaca Al-Quran ataupun surat-surat pendek biar kita ada pencegahan bullying tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu sholat zuhur berjamaah. Pembelajaran sudah dimulai sampai jam akhir, kita melakukan sholat zuhur berjamaah agar tidak ada kata bullying di antara teman-teman sebaya atau teman-teman sekolah dasar. Baiklah, mungkin itu tadi pemaparan dengan materi jurnal pendidikan PAI dengan materi akidah akhlak dalam pencegahan bullying siswa sekolah dasar. Baiklah, di sini saya akan menutup video tugas ujian akhir semester saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.